Kembali lagi bersama I Keep On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping produk yang ada di marketplace Lazada. Ya, jadi saya akan menjawab tantangan dari salah satu pengunjung di channel saya untuk scraping data produk yang ada di marketplace Lazada ya. Di samping itu juga nanti saya juga akan berbagi cara scraping untuk AliExpress. Oke, sebelum ya sebenarnya sudah 1 bulan ini saya tidak upload video ya. Ya karena tadinya saya berpikir saya akan bahas topik yang lain ya, karena saya sudah mulai jenuh untuk scraping. Tadinya saya akan bahas mengenai payment gateway ya. Jadi kalau kita membuat satu website jualan produk, biasanya kita akan dihadapkan pada kasus payment gateway ya, dimana kita pada waktu check out nanti kita akan berhubungan dengan bank ya. Tapi karena ada tantangan dari salah satu user saya akan jawab dulu ya. Saya akan scraping Lazada, kemudian juga saya akan scraping AliExpress nanti kalau sempat ya. Oke, pertama kita harus masuk ke situsnya Lazada dulu. Ya, selanjutnya kita akan cari ya apa produk apa ya. Bisa cari salah satu di sini ya. Ya, saya akan ambil contoh ini aja ya. Anda bisa pilih bebas di sini ya. Let's say kita akan cari laptop gaming misalnya ya. Anda juga bisa masukkan di sini langsung ya, misalnya handphone atau SSD atau apapun namanya. Yang penting di tampilan ini dia akan muncul dulu produk-produknya. Selanjutnya kita akan inspect di dalamnya ada apa. Kita masuk ke networknya, kemudian kita refresh ya, kita matikan dulu, kita bersihkan, kita refresh ya. Selanjutnya ya, ini salah satu tip yang mungkin untuk pemula belum tahu ya. Jadi untuk scraping satu produk, pertama Anda harus lihat API-nya dulu ya, karena dengan API itu Anda bisa scrap dengan sangat mudah. Namun untuk mencari API-nya itu tidak mudah ya. Anda harus coba satu-satu, lihat satu-satu ya. Begitu udah ketemu nanti akan mudah. Nah, cara kedua, Anda nggak perlu lihat scraping, nggak perlu lihat API-nya, tapi bisa lakukan dengan menggunakan Selenium ya. Selenium bisa dikombinasikan dengan Beautiful Soup atau yang lain. Atau yang ketiga, Anda bisa menggunakan Puppeteer ya. Saya juga pernah berbagi video saya cara scraping produk dengan menggunakan Selenium, juga dengan menggunakan Puppeteer, juga menggunakan Beautiful Soup, juga menggunakan hanya request, juga menggunakan Scrapy ya. Anda kalau tertarik scraping data, silahkan lihat video-video saya sebelumnya. Saya sudah upload mungkin lebih dari 50 kasus ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya. Kita akan masuk ke ini ya, network ini. Kemudian kita harus cek satu-satu nih. Ya, ini yang lama ini ya. Ini yang lama. Nah, untuk itu saya akan percepat aja. Saya sudah melihat posisinya ada di mana. Jadi Anda ketik aja Ajax di sini. Ya, ini ketemu nih Ajax sini ya. Selanjutnya dia ada di posisi ini mods, kemudian ada list item ya. Kemudian kita lihat aja salah satu contohnya, misalnya untuk yang ke-0 nama produknya ini ya, Asus ROG Zephyrus 2 dan selanjutnya ya, bla 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 segala macam ya. Nih ada di sini. Kemudian harganya ya, ini harganya adalah sekian nih, 35.990, dimana harga aslinya adalah, ini original price nya adalah hampir 40 juta ya.
ada diskon 10%, dia akan menjadi 35 juta sekian atau 36 juta ya. Nah, kalau kita udah menemukan satu ini, sisanya akan mudah ya. Oh ya, jadi saya sudah browsing di YouTube ya, saya belum menemukan ada orang yang berbagi video cara scraping Lazada ya. Jadi adapun kalau ada yang scraping itu dengan menggunakan software berbayar ya, atau software gratisan ya, dimana kalau software gratisan juga ada keterbatasan, di samping jumlahnya juga tidak bisa kita customize ya. Nah, sementara kalau yang saya scrap ini murni adalah dari sumbernya, sehingga Anda bisa customize sesuai dengan kebutuhan ya. Datanya apa aja, jumlahnya berapa ya, itu ini ya. Jadi saya boleh klaim bahwa saya yang pertama ini ya untuk scraping Lazada yang murni dengan menggunakan Python ya. Bukan software berbayar ya. Ya, kalau Anda tidak yakin silahkan cek di YouTube ya, search aja scraping Lazada. Saya tidak menemukan itu ya. Oke, jadi saya kembali lagi ke kasusnya tadi. Jadi kalau kita buka di halaman pertama, kita akan menemukan ini ya. Kita harus geledah satu-satu nih ya, dari atas ya. Saya akan geledah satu-satu dari atas. Yang pertama ya, kita mulai dari kita lihat di sini dulu ya. Jadi ini kalau untuk laptop gaming ditemukan ada 688 barang ya. Dimana kalau kita lihat ini paginationnya sampai dengan 18 ya. Jadi sementara kalau kita lihat di sini ya, kita cari datanya ya, ini page size-nya. Jadi satu halaman isinya adalah 40 item ya, 40 produk, 40 toko yang menjual satu produk. Kemudian total semuanya, total produknya ya. Nah, ini total produknya adalah 688 ya. Jadi kalau kita pakai kalkulator, totalnya ada 688. Kalau kita bagi dengan 40, dia nilainya adalah 17 ya, 17 page ya, 17 page di sini plus sisanya ya. Jadi kalau 17 page itu 17 kali 40, nah ada 680, sisanya di halaman terakhir ada 8 produk lagi ya. Oke, jadi kita akan mulai dari ya, kita poin-poin pentingnya adalah ini. Pertama, total result ini. Kemudian kita akan bagi, baru kita looping ya. Oke, kita satu-satu kita mulai dari VS Code dulu, kita buka. Selanjutnya saya akan bikin nama file, namanya lazada.api ya, .py. Ya, kembali lagi ya untuk yang pemula, kalau Anda scraping itu disarankan kita cari API-nya dulu, karena dengan API itu nanti kita akan dengan mudah scraping dan sangat cepat sekali ya. Ribuan data hanya di scrap dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Kalau Anda lihat di video saya sebelumnya, scraping Tokopedia, jumlahnya 3000 data hanya sekitar 28 detik ya. Jadi nggak sampai 1 menit. Nah, kalau tidak ada API-nya terpaksa dan tidak di scrap dengan cara biasa, Anda gunakan Selenium, karena Selenium itu hampir semua bisa di scraping ya, semua website bisa di scraping, atau juga bisa menggunakan Puppeteer. Nah, kelemahan daripada Selenium dan Puppeteer adalah dia lambat ya, relatif lambat. Karena setiap kali scraping satu halaman dia harus buka dulu Chromium-nya, selanjutnya baru diproses ya. Sementara untuk buka satu Chromium itu butuh sekian detik ya. Tinggal Anda kali aja, kalau halamannya ada katakanlah 100 halaman, maka dia akan sangat lambat ya.
juga berisiko untuk gagal ya. Kalau bandwidth Anda nggak stabil akan gagal ya. Oke, kita mulai aja. Kita akan menggunakan request dan API dengan Python aja ya, dan Panda nanti ya. Kita pertama import dulu. Yang kita import adalah request ya. Selanjutnya kita masukkan URL-nya. URL yang kita akan wrapping adalah ini ya. Kita akan copy dulu. Oh, bukan di sini, di header sini, sorry. Kita akan copy ini dulu. Ya, Anda juga harus perhatikan metodenya ya. Kalau get ini sangat mudah ya, tidak perlu masukkan payload ya. Tapi kalau Anda menggunakan metodenya post, maka Anda harus masukkan payloadnya ini ya. Ini yang ilmu ini yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Jadi saya berbagi tipnya. Yang pertama cari API-nya, kemudian Anda lihat di sini ya. Setelah Anda temukan, copy URL-nya ini, kita lihat metodenya. Kalau get itu lebih mudah daripada post ya. Kita cukup copy ini aja URL-nya, kemudian kita paste di sini. Kita harus ngambil sampel 3 ya, 3 page. Tujuannya untuk melihat polanya ya. Kita masuk ke page 2 ya. Page 2 Anda lihat di ini ya, ini page 2 nih, tulisannya page 2 nih ya. Ini kita copy page 2 nya. Selanjutnya kita akan menggunakan yang ketiga, URL yang ketiga ini untuk tujuan untuk lihat polanya ya. Sekali lagi untuk lihat patternnya. Kalau patternnya udah ketemu, nanti dia akan sangat mudah untuk kita looping ya. Ya, page 3 ada di sini ya. Ya. Ini kita copy. Kita paste di sini. Ya. Dengan pola ini sebenarnya kita bisa tahu page satunya itu adalah satu URL ini kita ganti page 1 ya. Jadi saya copy aja ya. Page satunya sebenarnya sama dengan ini ya. Kita buktikan aja nih, saya copy ya. Saya copy, saya pindahkan ke sini ya. Kita lihat harusnya hasilnya sama. Nah, ini kan. Ini adalah JSON-nya ya. JSON-nya. Kalau udah begini udah enak nih, udah mudah nih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke previewnya dulu. Kita akan scrap satu produk dulu ya. Pertama ya, saya akan ini kan hapus saja ini ya. Ini sama dengan page 1 tadi. Selanjutnya saya akan menggunakan sintak ya. Selanjutnya saya akan menggunakan sintak ini ya. Request sama dengan request.get URL, filenya dalam bentuk JSON. Terus kemudian kita akan cetak dulu ya, apakah dia hasilnya sesuai yang kita harapkan. Kalau dia sesuai harapan, nanti dia akan berbentuk ini ya, model begini ya, JSON begini ya. Oke, kita running aja ya. Saya akan running, kita lihat hasilnya. Kita panggil Python, kemudian nama filenya Lazada. Lazada garis bawah API.py. Kita lihat aja hasilnya. Ya, ini keluar semua ya. Kalau sudah begini enak nih. Selanjutnya kita akan tes satu bagian kecil dulu ya. Selalu kita mulai dari yang kecil dulu. Ya, saya akan menggunakan perintah ini ya, rows sama dengan request yang kita boleh dari sini. Kemudian di array mode ya. Remote tuh ada di sini ya. Kemudian ada list item ya, masuk list item ini ya. Kemudian saya akan membuat satu looping ya, for i in range. Oke, selanjutnya kita akan looping ya. Kemudian kita akan bikin gini ya, rows yang ke i,
Kemudian kita lihat di sini ya, kita mulai dari yang ke 0 itu, kita mulai dari nama produk dulu ya, satu dulu yang kecil kita beresin ya. Nama produk itu adalah ya, ini name ini ya. Jadi kita masukin di sini adalah name. Ini adalah kita kasih nama produk ya. Kemudian setelah itu harga kita akan ambil yang ada original price, ada price ya, kita ambil price saja karena yang original price ini harga aslinya berapa, kemudian setelah ada diskon jadi menjadi price ya. Price ini yang kita akan munculkan, kita ganti di sini price. Selanjutnya nama toko ya, toko dan lokasi ya. Oke, nama tokonya ada di ini ya, seller name rasanya ya. Tunggu, nama tokonya ya di sini nggak kelihatannya, kita akan klik aja. Kita lihat nama tokonya ya, saya nggak biasa buka Lazada ya, jadi agak bingung nyari. Saya biasanya buka Tokopedia ya. Ini rasanya ya, Asus Computer and Laptop ya, jadi mungkin yang ini ya, seller name nya ini ya. Oke, nama tokonya, kemudian lokasinya ada di mana ya, lokasinya tadi di Jakarta Timur ya, kota Jakarta Timur ya, kita cari aja di sini ya, ini location ya. Selanjutnya apalagi ya, rasanya itu aja ya. Kalau Anda mau detailkan juga boleh ini ya, stoknya, kemudian ya semua yang ada di sini kita bisa scrap ya. Saya hanya ya ambil yang penting-penting aja ya, rasanya itu aja. Kemudian supaya enak dibaca, saya buat begini aja ya. Ya, selanjutnya saya akan bikin produk all ya. Kita bikin nama array dulu. Kemudian kita akan append di sini produk all dot append ya, kita akan append, yang kita append adalah ini nama produk. Setelah itu baru kita print ya, semua ya, print produk all ya. Anda bisa menggunakan semantik atau kata yang lain ya, boleh-boleh aja ya. Kita simpan, kita bersihkan, kita running. Kalau dia berhasil, dia akan scraping satu halaman aja ya, nih ya. Ini rasanya udah oke, cuman ini nggak enak dibaca ya. Supaya enak dibaca kita akan menggunakan Panda. Selanjutnya kita akan bikin begini, df sama dengan ya, selanjutnya saya menggunakan perintah ini ya. Df itu adalah singkatan dari data frame. Anda bisa deklarasikan berbeda ya, mau DA, DC terserah ya. Saya menggunakan df sama dengan PD. PD ini wajib ya, ini PD ini artinya Panda dot data frame. Kemudian nama produknya apa, ini all produk ini. Kemudian kolomnya yang akan kita keluarkan adalah pertama nama toko ya, ini. Kemudian lokasinya ada di mana, nama produknya apa, harganya berapa ya. Selanjutnya kita print ya, kita simpan, kita print ya, kita bersihkan, nanti akan berbentuk tabel, lebih enak dibaca ya. Kita lihat aja ya, ini ya keluar ya.
tabelnya ya. Jadi yang pertama nama tokonya Asus Komputer, lokasi di Jakarta Timur, dia jualan namanya Asus ROG Zephyrus Duo bla 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 sekian, harganya sekian ya. Oke, selanjutnya kita akan perbesar masalahnya ya. Jadi ini untuk satu halaman. Kemudian kita akan ini tadi ada kita akan deklarasi, kita akan bikin variabel namanya jumlah total produk aja lah ya. Total produknya ada di ini ya, ini kita copy aja. Kemudian ada di total produk tadi ada di sini ya, di main info ya, kita copy aja di main info. Kemudian ada di ya ini ya, total results ya. Tapi ingat di dalam bentuk string ya, jadi kita harus converter menjadi integer ya. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita print tot produk. Ya, yang lainnya kita matikan dulu sementara. Kita akan cek dulu hasilnya seperti apa ya. Ya, ini hasilnya 688 ya. Jadi total produk ya, total produknya di 688 ini ya. Oke, selanjutnya kita juga bisa cek ya, ini tipe datanya apa ya, string kah atau integer atau float ya. Kita lihat aja, kita running sekali lagi ya untuk melihat dia tipe datanya apa. Kita gunakan type ini aja ya. Nah, ini string ya. String ini kita tidak bisa looping, jadi untuk bisa looping kita harus namanya kita konversi ke integer ya. Jadi kita bisa katakan misalnya gini ya, total produk sama dengan kita rubah tipe datanya menjadi integer ya. Kita akan lihat kita lihat ya hasilnya apa ya. Sekarang tipenya integer, baru kita bisa looping ya. Oke, selanjutnya kita akan looping sejumlah 18 ya. 18 itu dapat dari 688 dibagi 40 karena satu halaman isi 40. Kemudian kita round up ya. Kita menggunakan sintak shell ya, shell ya. Kita akan menggunakan match shell. Shellnya adalah ini ya, total produk ini kita bagi dengan 40 ya. 40 nya kita masukin manual aja karena dia kita udah tahu satu apa namanya, satu halamannya, satu halaman depannya isinya 40 ya. Ya, ini ada error, kita harus import match-nya ya. Selanjutnya kita bikin variabel lah ya, namanya total PRD misalnya ya, total produk. Kita akan print total produknya berapa, total PRD, kemudian juga tipenya ya, kita pengen tahu tipenya apa dia ya. Kita lihat aja ya, ada 18, tipenya integer ya. 18 itu kita peroleh dari 18 itu adalah yang ini ya, total dalam satu ya, total paginationnya ini ya. Oke, selanjutnya dari sini udah mudah nih, ini kita bisa hapus-hapusin aja, nggak perlu. Kita bisa padetin ya, total produk itu kita rubah aja langsung ke integer gini, boleh. Ini bisa dihapus. Kemudian
total produk. Ini boleh, ini kita hapus ya. Selanjutnya kita bisa looping for i in range. Range-nya mulai dari 0 sampai dengan mulai dari 1 ya, karena page-nya tadi mulai dari 1 ya. Kalau kita lihat ini page-nya ini, di sini adalah page ya, ini page-nya mulai dari 1, kemudian sampai dengan total produk plus 1 ya, begini ya. Oke, selanjutnya ya, supaya enak dibaca saya akan rubah begini ya. Saya akan rubah ya, kita menggunakan ya, ini ya, mulai dari page 1 sampai page 4 ya. Ini yang kita harapkan ya. Kalau Anda yakin sudah semua sudah sukses, Anda juga bisa gunakan begini ya. Ini jumlahnya adalah tadi 18 ya, kita cek aja ya. Ini ya, mulai dari page 1 sampai dengan page 18. Oke, sampai sini sudah berhasil ya. Tapi untuk tester saya akan gunakan 5 dulu. Selanjutnya saya akan mendefinisikan lagi, bikin function lagi, namanya adalah scrap aja ya. Scrap, yang kita scrap dengan menggunakan apa namanya nih ya, argumen ya. Argumennya adalah URL ya. Oke, selanjutnya saya copy yang ada di bawah sini. Tadi kita sudah proven ya, ini udah jalan ya. Kita copy aja segini, kita copy, kita pindahkan ke sini ya, gini ya, produk all ya. Tapi ini kita harus aktifkan URL nya dulu. URL nya adalah request ya, menggunakan request. Kita akan menggunakan request di sini ya. Requestnya adalah ini, kita ganti dengan URL ya, gini aja. Selanjutnya kita copy yang di ya, yang ini ya. Yang ini kita copy ya, rows ya, begini ya. Selanjutnya kita looping, kita append dan seterusnya, baru kita return. Yang kita return adalah produk semua ya, produk all ya. Oke, begini ya. Selanjutnya kita bisa katakanlah di sini saya kasih nama produk sama dengan scrap ya. Kita scrap dengan URL yang ke i ya. Kemudian kita menggunakan, kita bikin nama ya, semua produk ya, bebas ya Anda menggunakan ini. Kita menggunakan namanya semua produk. Ini kita copy aja, kita pindahkan ke sini, .extend. Yang kita extend adalah produk ini ya. Oke, selanjutnya kita cetak ya,
saja kita akan print semua produknya seperti apa ya. Kita bersihkan, kita running. Ya, ini kelihatannya ada sistem proteksi ya. Kalau dia ada setelah 3 halaman dia akan stop ya. Jadi kita harus akalin dengan cara mungkin kita akan delay dulu ya. Ya, kita akan menggunakan kita akan delay scrapnya di sini ya. Ya, kita akan menggunakan random antara 2 detik dengan 10 detik ya, atau 8 detik deh, kelamaan kok 10 detik ya. Kita coba aja. Kita harus import library namanya random ya. Kita akan mencoba gunakan timeslip ya. Kita random antara 2 dengan 9 ya. Kita tes aja ya. Ya, berhasil ya. Jadi kita menggunakan random, dia bisa ini ya, bisa kita akalin ya. Oke, selanjutnya kita kembalikan lagi tadi posisinya begini tadi ya. Terus kita produknya kita print, tapi saya akan bikin sini ini ya, data frame ya, dev ya. Kita akan menggunakan dev data frame, argumennya data, kemudian ya di sini kita kasih namanya df sama dengan data frame ini dengan argumennya adalah ini semua ini ya, ini. Kemudian kita copy aja data frame ini ya. Kemudian kita return adalah df ya. Jadi gini, selanjutnya kita bisa print data frame-nya. Selain itu juga kita akan simpan ya, save to Excel ya. Kita bikin satu lagi sini namanya dev save to Excel. Yang kita simpan di sini adalah df ya, argumennya df. Kemudian kita paste ya. Ya begini aja rasanya cukup ya. Kita cek aja. Ya, selanjutnya kita simpan ya. Rasanya begini aja cukup. Ya, kita lihat ya hasilnya ya. Kita bersihkan dulu, harusnya hasilnya oke nih. Enter. Ya, oke ya, berhasil ya. Dari nomor 0 sampai ke 140 ya. Artinya ada 140 row, 4 kolom ya. Kita akan buktikan, kita akan buka ya. Kita buka, kita klik 2 kali. Ya, kita lihat ya, rasanya sih oke nih ya. Rasanya oke nih ya. Oke, ini hanya untuk 100
ya. Selanjutnya saya akan perbesar ya, sekarang bukan 160 tapi semua data yang ada di Lazada ya. Jadi kalau semua datanya ya kita panggil ini kita aktifkan, kemudian ini kita aktifkan, ini kita nonaktifkan, begini ya. Kita simpan, kita bersihkan, kita akan running dan kita akan uji berapa detik ya. Oke, kita enter, ini juga kita enter. Ya, ada error ya. Ya, jadi error tadi itu disebabkan oleh terlalu banyak request ya. Jadi kalau kita masuk ke URL-nya Lazada itu kalau cuman sampai 3 dia bisa terima, tapi kalau terlalu banyak ya, request kita ada 18 page ya, itu akan ditolak secara sistem, sehingga kita harus akalin dengan menggunakan time slip ya. Tapi time slip ini kita random ya, jadi angkanya antara 2 sampai 9. Kalau requestnya cuman 5 ini masih bisa dipakai, tapi kalau requestnya banyak maka Anda harus coba-coba untuk dinaikkan sini ya. Saya akan coba-coba saya naikkan jadi 10 sampai dengan 150 detik ya. Kalau dengan asumsi 150 detik tadi kita tahu page-nya ada 18 ya, kemudian kalau kita bagi 60 itu kurang lebih 45 menit ya paling lama ya. Ini karena random jadi angkanya antara 10 dengan 150 ya. Kita akan coba aja, kita akan run ya, nanti kita lihat berapa lama. Kita akan running, kita akan panggil ya, ini kita akan running, ini juga kita running. Kita lihat nanti hasilnya berapa menit. Silahkan sabar menunggu. Ya, setelah 27 menit semua terscrap ya. Jumlahnya ada 720 produk ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.